Sebenarnya himbauan yang dikeluarkan pemerintah terkait tentang untuk menunda umroh dulu itu menurut saya terlalu dini, karena itu berpotensi akan menimbulkan kerugian. Kecuali pemerintah memang dengan tegas menyatakan dilarang. Nah, kalau dilarang otomatis penerbangan juga harus ikut aturan dong. Ini himbauan saja yang disampaikan, jadi bisa diikuti bisa tidak. Ya kalau tidak diikutin rugi kita. Ada nggak himbauan dari pihak Arab Saudi atau ada kebijakan khusus ya kait dengan konflik di Timur Tengah ini? Sejauh ini pihak Saudi belum mengeluarkan himbauan apapun sama sekali. Apakah ada skenario evakuasi atau penjadwalan ulang massal? Tentu saja pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan warga negaranya jika terjadi masalah di negara lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semua tentu mengikuti dinamika geopolitik yang sedang memanas antara Amerika Serikat, Israel versus Iran. Situasi ini bukan hanya berdampak pada politik global, tetapi juga memunculkan kekhawatiran di tengah masyarakat, khususnya jamaah umroh asal Sulawesi Selatan. Data dari Kepala Kementerian Haji dan Umroh Sulsel menyebutkan ada 358 jamaah umroh asal Sulsel yang saat ini masih berada di Arab Saudi dan belum memiliki jadwal kepulangan. Lalu bagaimana dampaknya bagi jamaah yang sedang berada di Tanah Suci, dan bagaimana pula nasib calon jamaah umroh yang sudah mendaftar? Dan apa langkah konkret para pusat travel umroh di Indonesia bagian timur? Untuk membahasnya telah hadir di studio Kata Bangda Ketua DPD Ampuri Sulampua Ashar Ghazali. Terima kasih Ustadz Ashar sudah hadir. Terima kasih. Langsung to the point nih. Ya. Gimana Anda melihat eskalasi konflik ini dari perspektif penyelenggara umroh? Apakah ada dampak langsung terhadap jalur penerbangan atau kebijakan dari Arab Saudi? Silakan. Oke, kalau bicara kebijakan, Saudi sampai detik ini belum menutup bandara yang mereka di Saudi gitu loh untuk keperluan umroh. Dan Masjidil Haram masih membuka diri untuk pelaksanaan umroh Ramadan khususnya ya. Apalagi ini sudah mendekati umroh akhir Ramadan. Dan sejauh ini juga untuk penerbangan memang benar yang kita dengar bahwa ada beberapa penerbangan yang cancel untuk penerbangan umroh, tapi itu berada di ruang udara kosong di wilayah yang terkena dampak konflik. Kita sebutlah misalnya Irak, Iran, Uni Emirat Arab, dan Dubai, dan termasuk juga Kuwait ya gitu loh. Nah, Qatar, kita sebut Qatar. Tapi di beberapa wilayah tertentu area penerbangannya itu wilayah penerbangannya aman. Kita ambil contoh lah untuk penerbangan dari Makassar sendiri langsung direct ke Jeddah. Ada beberapa penerbangan yang terbang dari sini, diantaranya adalah pesawat swasta ya. Ada 2 pesawat swasta yang terbang langsung dari Makassar ke Jeddah. Sampai detik ini penerbangannya masih on the track, masih terbang. Dan jemaah kita alhamdulillah juga sejauh ini tetap berangkat. Kalau dari Makassar tuh pesawatnya apa aja sih kalau boleh tahu? Kalau saya sebutkan, kita sebutlah Nggak apa-apa, Lion Air terus ada juga pesawat dari luar Flydeal untuk yang direct ya, ada juga Air Asia yang via Kuala Lumpur, ada juga yang Garuda via Jakarta gitu. Itu semua langsung ya Makassar Jeddah gitu. Kalau yang Air Asia pasti singgah di daerah negaranya dulu kan, di Kuala Lumpur. Maksudnya mendarat di Jeddah ya? Mendaratnya di Jeddah, ya semuanya mendarat di Jeddah. Jadi sebenarnya himbauan yang dikeluarkan pemerintah terkait tentang larangan untuk menunda umroh, bukan larangan ya, untuk menunda umroh dulu itu semestinya menurut saya terlalu dini gitu loh. Karena tanpa melihat dari atau mendengar masukan dari kami sebagai pelaku industri umroh. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena itu berpotensi akan menimbulkan kerugian gitu loh. Kerugian dalam bidang? Kerugian tentu saja dengan jamaah, begitu himbauan disampaikan oleh pemerintah, beberapa jemaah menurut laporan dari anggota yang saya terima, mereka berencana untuk menunda, bukan cancel. Tapi kan penundaan itu sudah tidak mungkin dilakukan jika pesawat tetap berangkat. Otomatis ada kerugian yang ditimbulkan karena pesawat sudah paymentnya udah full di ceritanya. Dan sementara unsur pembayaran yang terbesar kan pesawat, pada pesawat gitu. Jadi himbauan ini sifatnya
menunda, tapi berdampak pada kerugian jika seandainya jemaah menunda. Kecuali pemerintah memang dengan tegas menyatakan dilarang. Nah, kalau dilarang otomatis penerbangan juga harus ikut aturan dong, ya kan? Sehingga ini nggak jelas ya. ini himbauan saja yang disampaikan, jadi bisa diikuti, bisa tidak. Ya kalau tidak diikutin, rugi kita. Oh. Ya. Terus ini 358 jamaah Sulsel masih berada di Arab Saudi ya. Ini gimana? Apakah dalam keadaan kondisi aman dan komunikasi antar travel dengan jamaah di sana gimana? Ya sejauh info yang saya terima aman kok. Tadi disebutkan katanya ada ketidakpastian dalam kepulangan. Ya. Pasti kok mereka pulang. Pasti pulang Pasti ya, pulang. Okay. Karena informasi terakhir yang saya dapat bahkan jamaah saya juga ada di situ. Hari ini mereka berangkat meninggalkan Madinah menuju Kuala Lumpur, via Kuala Lumpur menuju Makassar gitu. Ada nggak himbauan dari pihak Arab Saudi atau ada kebijakan khusus ya kepada travel umroh di Indonesia terkait dengan konflik di Timur Tengah ini? Sejauh ini pihak Saudi belum mengeluarkan himbauan apapun sama sekali, termasuk tentang apakah Masjidil Haram ditutup dengan kondisi konflik yang terjadi saat ini, apa penerbangannya mereka juga istilahnya tutup juga. Sejauh ini tidak ada. Makanya kalau menurut saya, Kak, selaku ketua Ampuri, prosesnya masih on the track gitu loh. Tidak ada masalah sama sekali sebenarnya. Cuma kekhawatiran saja. Berlebihan. Ya, berlebihan mungkin nggak? Terlalu dini kalau menurut saya. Himbauan yang dikeluarkan tanpa himbauan yang dikeluarkan itu tanpa memikirkan aspek lainnya gitu loh. Padahal kan kalau himbauan karena pesawat yang di cancel dari wilayah yang konflik itu oke. Tapi kan ada wilayah lain yang wilayah udaranya itu aman untuk kita lalui gitu. Sebutlah kita penerbangan langsung Makassar Jeddah. Kita tidak melalui wilayah konflik dan jaraknya cukup jauh dari wilayah konflik gitu. Sehingga pelaksanaan untuk umroh dengan penerbangan tersebut sejauh ini masih kita anggap aman. Ya. Gitu. Dari sisi psikologis ya, ada nggak kepanikan dari keluarga jamaah di tanah air yang terkait dengan 358 orang jamaah ini yang ada di Tanah Suci? Terus bagaimana cara teman-teman di travel yang tergabung di Ampuri untuk bisa menenangkan gitu loh? Ada nggak telepon dari keluarga ke travel gitu? Kalau pihak keluarga kan intens ya. Kalau di Saudi itu antara jemaah dengan keluarga di Indonesia atau kita sebelah di Makassar, mereka kan juga memberikan informasi terkini di sana. Cuman memang ada salah satu dampak yang tidak bagus. Jadi jemaah yang ada di sana memberikan laporan kepada calon jemaah yang mereka di sini bahwa di sini lagi sepi nih, banyak yang nggak datang jemaah. Berarti kan mereka menangkap ini nggak aman ini kalau seperti ini. Nah ini menjadi saya dapat video itu lagi kacau-kacau katanya. Di wilayah mana itu? Di Tanah Suci. Nggak ada yang kacau-kacau. Nggak ada ya. Berarti kita itu harus ya. Ya kalau kita mau mendapatkan informasi, mestinya informasi itu yang ofisial gitu loh langsung. Ya. Jadi tidak informasi yang seenaknya disebar begitu saja yang tujuannya tidak jelas kan. Terus ada nggak gelombang penundaan keberangkatan dari Indonesia Timur khususnya Sulawesi, Maluku dan Papua? Sejauh ini belum ada, tapi potensinya ada dengan adanya himbauan yang disampaikan pemerintah. Gitu. Itu kan menjadi sebuah sebuah peringatan juga gitu loh bahwa kalau kamu berangkat ini tidak aman situasinya gitu loh dari sudut pandang pemerintah ya. Tapi kan kalau kami dari industri kan kita juga tetap berkoordinasi dengan di sana selama Saudi selaku penjaga dua tanah haram ini menyatakan Masjidil Haram tetap dibuka, ibadah tetap seperti biasa, bandara juga tetap dibuka seperti biasa. Saya pikir fine aja gitu loh. Dan airlines juga dari Makassar belum menyatakan mereka tidak terbang, sehingga menurut saya tidak ada alasan untuk menunda keberangkatan. Menurut saya pribadi gitu loh. Secara kasar ya, Pak Asar. Berapa jumlah jamaah di Indonesia Timur yang terdampak atau berpotensi tertunda ini? Saya harus tanyakan ini. Ya, ini memang bertepatan dengan umroh akhir Ramadan ya. Wah itu banyak banget itu. Ya, lumayan banyak lah gitu. Kita hitunglah sekali penerbangan di salah satu penerbangan itu dia bisa menerbangkan sekali terbang 400 jemaah dalam seminggu mungkin bisa 2 kali atau penerbangan lain juga bisa 2 kali. Total bisa mencapai di atas ribuan jemaah gitu loh yang mereka yang bisa saja tertunda keberangkatannya seandainya ada peraturan resmi atau aturan resmi dari pemerintah yang dikeluarkan gitu. Dan ini berpotensi
cukup besar kerugian gitu. Ini gimana ya skema pengembalian dana atau reschedule jika terjadi pembatalan? Kalau itu sifatnya adalah pengumuman resmi atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, masih bisa kita bicarakan dengan pihak penerbangan dan jemaah gitu. Tapi kalau seandainya ini hanya sifatnya himbauan, terus penerbangan masih bisa terbang, masih bisa terbang dan dibatalkan oleh pihak jemaah, tentu saja ada kerugian yang ditimbulkan oleh yang akan dikenakan kepada pihak travel. Dan jemaah juga tentu saja dirugikan karena kan jemaah nih yang membatalkan. Pesawat ini udah full payment sehingga tidak bisa lagi kita mendapatkan ganti rugi dari itu. Apalagi kalau dengan istilah penundaan, tidak mungkin penundaan. Terus perusahaan travel mengalami tekanan finansial nggak akibat situasi geopolitik ini? Saya membaca ke depan kalau kondisi seperti ini terus berlanjut, ya tentu saja ini akan berpengaruh. Ini kan pengaruhnya secara global. Salah satu bisnis yang akan terkena dampaknya tentu saja pengelola travel umroh haji gitu. Karena kan dengan tidak berangkatnya jemaah otomatis kan tidak ada pemasukan. Bisa nggak saya tanyakan, ada nggak kisaran penurunan, pembatalan atau apalah gara-gara konflik di Timur Tengah ini? Penurunannya berapa? 20%, 30%? Kalau dilakukan pembatalan secara total kan berarti kan besar berarti. Apalagi 20% besar sekali kan. Gitu loh. Sementara untuk penerbangan umroh dalam waktu dekat ini bukan cuma umroh Ramadan saja. Jemaah tuh sudah mendaftar sampai dengan keberangkatan untuk umroh Syawal. Periode Syawal. Iya. Jadi kita tidak hanya melihat umroh Ramadan saja akhir Ramadan, tapi umroh Syawal juga sudah mulai, mereka sudah on the track juga, pesawatnya sudah payment, visanya udah diproses, hotelnya juga udah diblok gitu, sehingga tentu saya kerugiannya menjadi 2 kali lipat. Boleh tahu nggak sih berapa jumlah secara keseluruhan ya kisarannya jamaah umroh asal Sulsel ini? Setiap bulannya. Kalau setiap di bulan Ramadan sampai Lebaran lah. Kalau umumnya sih kalau sebelum Ramadan dia kisarannya kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000 jemaah. 5.000 sampai 6.000 orang. Iya, tapi yang perlu Bung Dedi tahu apa itu istilahnya, flight juga pada saat Ramadan sebenarnya tidak senormal pada saat sebelum Ramadan. Dia cenderung dikurangi. Ada beberapa faktor lah sehingga kenapa mereka tidak powerful pada saat Ramadan, karena ada keterbatasan visa segala macam, keterbatasan hotel di sana, jadi tidak bisa normal seperti pada saat berangkat umroh di musim normal di luar musim umroh Ramadan gitu. Seberapa sensitif industri umroh terhadap isu konflik Timur Tengah dibandingkan pandemi dulu? Hampir sama ya. Kok sama? Dulu kita beranggapan bahwa bisnis ini tidak akan pernah ada matinya sebelum ada COVID. Selama orang masih nggak ada masalah ya, gitu. Tidak ada masalah kadang gitu. Kan kita selama ini tamu Allah. Ya, gitu ya. enggak, selama kita masih ada orang tawaf di sana, Ka'bah masih di sana gitu kan ya. Orang akan pasti selalu berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh. Bisnis ini tidak akan pernah berhenti. Tapi Allah memberi kita cobaan dengan hanya menurunkan virus COVID, berhentilah. Berhenti. Tidak ada bedanya dengan perang. Begitu konflik terjadi, perang, wilayah udara tidak aman untuk kita terbang, dampaknya pasti akan ke situ juga. Pemerintah pasti tidak mau ambil risiko. Apalagi kalau Saudi memang menutup sama sekali. Oke lah, Saudi tidak menutup, tapi pemerintah punya kekhawatiran tersendiri untuk menjaga warganya, sehingga keluar aturan untuk sementara tidak bisa berangkat umroh. Ada nggak rapat khusus sekarang? Ya. Teman-teman Ampuri dengan pemerintah, khususnya dari Kementerian Haji dan Umroh. Ya, hari ini ada Kementerian Haji dan Umroh. Sementara saat ini update terakhir yang saya dapat informasi per tanggal 3 Maret mereka sedang melaksanakan rapat di Kementerian Haji. Kita tunggu hasil dari keputusan rapat tersebut, apakah himbauan ini tetap hanya berupa himbauan atau ada peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberhentikan sama sekali atau menunda sementara sekali dulu. Saya nggak kebayang ya. Jika nanti ini sampai berdampak sampai musim haji itu gimana? Nah, ini memang isunya sudah santer kita dengar. Kalau misalnya umroh diberhentikan atau ditunda, melihat eskalasi konflik yang meningkat,
kalau dampaknya sampai ini kan dekat nih antara Ramadan Syawal sampai dengan masuk musim haji, dekat sekali ya. Kalau sampai eskalasi itu tidak menurun dan atau cenderung meningkat, tentu saja Saudi selaku penanggung jawab penjaga dua tanah haram pasti akan membuat keputusan besar. Tapi kita berharap itu tidak terjadi. Kita berharap ini sifatnya yang temporary, perang ini segera berakhir. Tentu saja kita sama-sama semua berharap ada damai lah ya, tidak ada konflik seperti ini, sehingga industri umroh dan haji ini bisa tetap kembali normal gitu. Terutama untuk persiapan haji nanti kita memang harus mengantisipasi segala kemungkinan. Semua bisa terjadi. Nggak kebayang aja kalau nggak ada musim haji. Lah apa bedanya dengan di zaman Covid kemarin kan? Haji juga nggak ada kan? Sempat nggak ada juga waktu itu. Jadi sempat dihentikan ya. Kalau ini juga mengancam, tidak ada bedanya, sama-sama mengancam keselamatan ya kan? Yang satu virus, yang satu perang gitu. Jadi kalau dia sampai mengancam keselamatan, otomatis juga tidak bisa kita laksanakan. Ya. Terus langkah konkret yang dilakukan teman-teman Ampuri dalam situasi seperti ini apa? Kita melakukan mitigasi dengan mendata berapa banyak sih jumlah jemaah teman-teman yang akan berangkat. Terus kalau kemungkinan terjadi penundaan atau pembatalan keberangkatan karena masalah ini, ya kita tentu saja harus duduk bersama dan Kementerian Haji untuk membicarakan bagaimana solusi yang harus diberikan gitu loh. Ada nggak koordinasi intens dengan pemerintah maskapai? Secara spesifik ada juga Kementerian Agama. Kementerian Agama sih ini nggak masuk ya, karena ini sudah ranahnya Kementerian Haji, kementerian baru. Jadi Kementerian Agama lagi sudah tidak. Yang perlu kita ketahui. Maksud saya Kementerian Haji dan ada. Jadi saya terakhir kemarin sempat berbicara dengan Pak Kakanwil, Kakanwil Kementerian Haji Sulawesi Selatan. Saya berdiskusi ke beliau memberikan masukan-masukan terkait dengan kondisi yang sedang berkembang saat ini. Saya sampaikan bahwa kita harus sering berdiskusi Pak, sering berkomunikasi, dan juga kita libatkan juga pihak airlines, dan sampai ini tidak sinkron. Di sisi lain kita beri himbauan, tapi kan penerbangan tetap terbang gitu loh. Takutnya himbauan ini memberikan dampak seperti yang saya sebutkan tadi, orang jadi ragu untuk berangkat. Jika konflik meluas, apakah ada skenario evakuasi atau penjadwalan ulang massal? Saya harus menggunakan kata-kata massal karena banyak. Tentu saja pemerintah bertanggung jawab untuk memulangkan warga negaranya jika terjadi masalah di negara lain. Apakah itu dengan memulangkan mereka atau membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Itu tentu saja kita berharap ini menjadi sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan pemerintah dengan berkoordinasi dengan pelaku umroh dan haji jika mereka dibawa oleh industri travel umroh dan haji ke sana gitu loh. Apa dalam benak Anda ketika membaca atau menonton tayangan konflik Timur Tengah? Apa yang terjadi? Apa yang ada dalam benak Anda waktu itu? Sebenarnya kekhawatiran yang saat ini terjadi ini sudah pernah kita rasakan gitu loh. Di beberapa waktu yang lalu kan pernah terjadi konflik yang sama kan antara Israel dengan Iran. Kita berpikir ini geopolitik bisa dampaknya kemana-mana. Apalagi Timur Tengah kan kita tahu sendiri bagaimana situasinya. Jadi ini bagi kami bukan sesuatu yang baru. Jadi biasa aja nih? Kalau dibilang biasa aja tidak. Cuman memang ini eskalasinya lebih besar. Dan beberapa pengamat berbicara bahwa ini dampaknya bisa panjang gitu. Nah, berarti kita harus siap-siap dengan kondisi yang terjadi ke depannya gitu. Sehingga pengelola industri umroh dan haji ini harus duduk bersama dengan Kementerian Haji, terus mencari solusi. Kira-kira kalau ini sampai terjadi, ya kita harus selamatkan diri masing-masing untuk mencari lapangan-lapangan kerja yang bisa tetap menghidupkan kita punya usaha gitu. Pesan pasar kepada calon jemaah yang mungkin cemas atau ragu-ragu berangkat ada? Ya, saya ingin sampaikan kepada para calon jemaah umroh bahwa untuk sampai saat ini, detik ini, penerbangan ke Tanah Suci itu masih berlangsung, masih on the track. Tanah Haram pun juga masih tetap buka, Bandara Saudi juga masih tetap buka. Saya sarankan untuk yang berniat untuk tetap berangkat umroh Ramadan, silakan tetap berangkat. Gitu. Silakan dengan keyakinan yang kuat, dengan doa, dengan ikhtiar segala macam. Kuatkan niat kita, minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kita berangkat ke sana tujuannya untuk beribadah. Apalagi ini bulan suci di tanah yang suci gitu. Sehingga
dengan niat yang kuat dan doa yang kuat juga, insya Allah kita tetap dapat lindungan dari Allah. Dan jangan lupa berdoa untuk segera kondisi ini bisa cepat berubah untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Nah, dan satu yang pasti bahwa pesawatnya tidak melintas di wilayah konflik ya. Ya, kalau itu udah pasti, mereka udah punya rute tersendiri dan jauh dari wilayah konflik. Ya. Jauh sekali dari wilayah konflik. Nah, Info terakhir yang saya dapat kurang lebih 1.000 kilometer lah. Jauh banget itu. Jauh banget. Oke. Konflik geopolitik memang membawa ketidakpastian. Namun dari perbincangan kita hari ini, satu hal yang jelas. Keselamatan jamaah tetap menjadi prioritas utama. Dan koordinasi terus dilakukan oleh para penyelenggara umroh. Kita berharap situasi segera mereda dan seluruh jamaah Indonesia khususnya dari Indonesia Timur dan Sulawesi Selatan dapat menjalankan ibadah dengan aman dan terkendali. Serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Pak Azhar Ghazali atas penjelasannya yang komprehensif. Semoga bisa sukses terus di usahanya. Amin. Dan sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.